Todd Boehly sebut Chelsea era Maresca siap rebut trofi besar. Todd Boehly mengatakan dirinya sangat bersemangat tentang masa depan jangka panjang Chelsea, seiring skuad muda Enzo Maresca yang terus berkembang dan mulai menantang untuk trofi besar. Chelsea banyak dikritik karena pengeluaran besar, mendekati 1,5 miliar pound dalam 3 tahun. Meski begitu, Boehly tetap sangat yakin dengan arah pembangunan klub. Ia mengatakan kepada Financial Review, "Kalian akan melihat tim kami terus tumbuh dan berkembang. Kami telah mengikat mereka untuk waktu yang lama. Dan saya sangat bersemangat melihat seperti apa masa depan nanti." Chelsea memang membuka musim dengan inkonsistensi. Permasalahan disiplin dan cedera pemain penting memaksa Maresca melakukan banyak penyesuaian. Meski begitu, mereka masih sangat kompetitif. Hanya 2 poin dari zona otomatis Liga Champions untuk babak gugur dan sudah melaju ke perempat final Carabao Cup. Dengan skuad muda yang semakin matang dan gaya bermain yang mulai mapan, optimisme Boehly bukan tanpa dasar. Chelsea perlahan membangun fondasi untuk kembali menjadi kekuatan besar di Inggris dan Eropa. Chelsea ogah lepas Philip Jorgensen yang minta hengkang. Chelsea dikabarkan enggan melepas Philip Jorgensen pada bursa transfer Januari. Meski kiper Denmark tersebut disebut-sebut ingin mencari klub yang dapat memberinya waktu bermain lebih banyak. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Chelsea tidak memiliki rencana untuk melepas Jorgensen dengan status pinjaman pada Januari. Klub kemungkinan besar akan menolak semua tawaran peminjaman, meski sang pemain ingin pindah sementara demi mendapatkan menit bermain. Kontrak Jorgensen yang berlaku hingga 2031 membuat Chelsea tidak terdesak untuk menjual. Namun minimnya aksi di lapangan berpotensi membuat The Blues sulit mendapatkan keuntungan dari biaya transfer 21,6 juta pound yang mereka keluarkan pada 2024. Alasan terbesar Chelsea menahan Jorgensen adalah minimnya stok kiper senior. Selain Sanchez dan Jorgensen, satu-satunya kiper lain dalam skuad utama adalah Gabriel Slonina, 21, yang bahkan tidak didaftarkan untuk fase Liga Champions. Raheem Sterling masuk radar Leeds United untuk bursa transfer Januari. Raheem Sterling dikabarkan masuk daftar incaran Leeds United menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Winger berusia 30 tahun itu gagal menemukan klub baru pada musim panas lalu, meski sempat menerima minat dari klub-klub Arab Saudi dan Turki. Menurut laporan Sportsboom, Sterling berpotensi mendapatkan jalur hidup baru di Premier League pada Januari. Leeds United disebut sangat tertarik mendatangkan sang winger untuk memperkuat lini depan mereka, terutama karena klub sedang berjuang keluar dari pertarungan degradasi. Chelsea disebut terbuka untuk melepas Sterling mengingat ia tidak masuk rencana Maresca musim ini. Minimnya kontribusi dan tingginya kebutuhan jam bermain membuat kepindahan menjadi opsi terbaik bagi sang pemain. Di sisi lain, Leeds yang hanya mencetak 10 gol dalam 11 laga Premier League musim ini tetap membutuhkan tambahan kualitas di area serangan. Fiorentina ingin bajak wonderkid Chelsea, Josh Acheampong. Bek muda Chelsea, Josh Acheampong, dikabarkan masuk radar Fiorentina jelang bursa transfer musim dingin. Meski mendapat pujian dari Enzo Maresca, sang defender berusia 19 tahun masih kesulitan mendapat menit bermain reguler di Stamford Bridge. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Fiorentina tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk memboyong Acheampong pada Januari. Klub Serie A itu dikabarkan ingin mengajukan kontrak pinjaman dengan opsi pembelian permanen. La Viola saat ini berada di dasar klasemen Serie A setelah gagal menang dalam 11 pertandingan pembuka. Situasi tersebut membuat kedatangan pemain baru pada Januari menjadi keharusan bagi tim yang berbasis di Stadio Artemio Franchi. Walau menit bermainnya terbatas, Acheampong masih masuk dalam rencana Maresca. Chelsea sebelumnya bahkan tidak merekrut pengganti Levi Colwill yang cedera karena tidak ingin menghalangi perkembangan Acheampong. Wonderkid ini sebenarnya berharap sudah mencatat lebih dari 22 penampilan dan 10 laga Premier League pada tahap ini karirnya. Namun dengan usianya yang baru 19 tahun, ia diproyeksikan akan lebih sering dimainkan dalam 6 minggu ke depan seiring rotasi skuad Chelsea. Cole Palmer cedera lagi, dipastikan absen lawan Barcelona dan Arsenal. Cole Palmer mengalami cedera lagi dan akan absen pada pertandingan Chelsea mendatang melawan Barcelona dan Arsenal. Enzo Maresca berharap playmaker itu bisa kembali beraksi setelah jeda internasional bulan November. Tetapi menjelang pertandingan tandang melawan Burnley akhir pekan ini, bos The Blues itu mengungkapkan bahwa Palmer mengalami kemunduran lainnya. Dia mungkin tidak tersedia untuk pertandingan Sabtu nanti. Barcelona pastinya, atau Arsenal pastinya. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan di rumahnya yang menyebabkan jari kakinya terbentur. Itu bukan sesuatu yang serius, tapi dia tidak akan kembali minggu depan, kata bos Chelsea asal Italia. Ketika ditanya bagaimana Palmer bisa mengalami cedera terbarunya, Maresca menambahkan,
Saya sering terbangun di malam hari untuk pergi ke toilet. Kepala dan kaki saya terbentur. Dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tuchel siap berjalan ke Piala Dunia. Liam Delap dapat angin segar. Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel, dikabarkan siap memberikan kesempatan besar bagi striker Chelsea, Liam Delap, untuk membuka peluang tampil di Piala Dunia 2026. Delap akan segera dihubungi Tuchel untuk membahas apa saja yang perlu ia tingkatkan demi meraih panggilan internasional pertamanya. Menurut laporan Daily Mail, Tuchel akan berbicara langsung dengan Delap sebelum pemusatan latihan Inggris pada Maret mendatang. Ia ingin memberi panduan jelas tentang apa saja yang harus ditingkatkan Delap di level klub agar masuk dalam daftar pertimbangan. Tuchel beberapa kali menyaksikan langsung laga Chelsea, meski Delap tidak tampil karena cedera. Pelatih asal Jerman itu diperkirakan akan terus memantau perkembangan striker 22 tahun tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Julian Alvarez membuat keputusan terkait kepindahannya ke Chelsea. Julian Alvarez baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea. Ia merupakan salah satu striker terbaik di Eropa saat ini. Ia mungkin tidak seproduktif Haaland, tetapi ia telah menyumbang 50 gol sejak bergabung dengan Atletico Madrid pada Agustus 2024. Sayangnya bagi Chelsea, kepindahan tampaknya tak akan terjadi. Seperti dilansir Sky Sport, Alvarez tak lagi mempertimbangkan kembali ke Liga Primer, tempat ia merasa telah memberikan segalanya. Tentu saja, itu kabar buruk bagi harapan Chelsea untuk merekrutnya. Lagi pula, orang-orang selalu berubah pikiran. Jadi, meskipun kepindahan itu mustahil, bukan berarti itu sepenuhnya mustahil. Chelsea optimistis Estevao Willian bisa jadi figur penting di masa depan. Para pejabat klub di Chelsea dan anggota staf kepelatihan Enzo Maresca secara pribadi membuat prediksi tinggi untuk Estevao Willian. Estevao baru menjadi pemain inti dalam 7 pertandingan untuk The Blues. Enzo Maresca bersikap hati-hati terhadap menit bermain sang remaja, tetapi telah menunjukkan cukup banyak penampilan yang dapat membuat para penggemar bersemangat. Menurut ESPN Brasil, Estevao telah melampaui ekspektasi di Stamford Bridge dan meyakinkan pejabat klub dan pelatih bahwa ia akan menjadi salah satu dari 10 pemain terbaik di dunia pada tahun 2029. Diklaim Chelsea, terkesan dengan kedewasaan, fokus, dan disiplinnya. Estevao cepat beradaptasi dengan kehidupan di London Barat dan menyerap instruksi taktis Maresca dengan mudah. Awal yang menjanjikan dari Estevao di Chelsea juga berdampak di Spanyol, karena Real Madrid diklaim menyesali pada keputusan mereka untuk tidak mengejar pemain Brasil itu. Atletico Madrid siap ajukan tawaran senilai Rp. 800M untuk bintang Chelsea. Atletico Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 40 juta euro, sekitar Rp. 800 miliar, untuk merekrut bek andalan milik Chelsea, Marc Cucurella. Pemain asal Spanyol tersebut merupakan salah satu kandidat yang diincar oleh Diego Simeone. Penampilan impresifnya tidak luput dari pantauan Los Rojiblancos. Mereka telah memantau Cucurella selama berbulan-bulan dan mereka menganggapnya cocok bermain dalam sistem Simeone. Pelatih asal Argentina itu ingin memperkuat posisi bek kiri sebagai prioritas, dan bek sayap Spanyol tersebut merupakan target utama mereka. Mereka bersedia melakukan investasi besar untuk mencoba membujuknya meninggalkan Stamford Bridge. Mereka menyadari bahwa prosesnya tidak akan semudah itu, dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk membujuk The Blues menjual salah satu pemain andalan mereka. Potensi Chelsea dapatkan Mike Maignan. AC Milan buru kiper baru. Saat ini, sang pemain tengah dalam negosiasi kontrak baru dengan Rossoneri. Kedua belah pihak berupaya menentukan apakah kesepakatan dapat dicapai untuk memperpanjang masa tinggal Mike Maignan di AC Milan. Meskipun manajer Max Allegri puas dengan pemain internasional Prancis tersebut, AC Milan diyakini memiliki batasan finansial terkait tawaran kontrak baru, yang dapat membuka peluang Mike Maignan untuk kemungkinan hengkang. Di saat yang sama, AC Milan diyakini diam-diam sedang menjajaki opsi kiper alternatif jika Maignan tidak berkomitmen untuk masa depannya di klub. Hal ini mendorong Chelsea, yang telah menjadikannya target utama mereka, untuk memberikan tekad baru. Pindah di musim ini masih kecil kemungkinannya, tetapi Chelsea menerapkan strategi yang sabar sembari memantau perkembangan di Italia. Bagi Chelsea, yang terus mempertimbangkan opsi jangka panjang mereka di bawah mister gawang, Maignan tetap menjadi pilihan utama. Chelsea pertimbangkan pulangkan Toni Rudiger dari Real Madrid. Chelsea dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan bek tengah Real Madrid, Toni Rudiger, ke Stamford Bridge.
Kontrak pemain Jerman itu akan habis pada akhir musim ini. Dan hingga kini pihak manajemen Real Madrid belum melakukan pembicaraan terkait perpanjangan kontrak. Rudiger, yang berusia 32 tahun, sempat absen selama sebulan akibat cedera paha. Namun kini dikabarkan sudah mendekati masa comeback. Menurut laporan Marca, Rudiger sejatinya masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Ia bertekad menunjukkan performa terbaiknya di paruh kedua musim untuk meyakinkan manajemen Madrid agar memberinya kontrak baru. Toni Rudiger dikenal sebagai salah satu bek tengah tangguh dan penuh determinasi di Eropa. Dengan gaya bermain agresif, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan membaca permainan yang baik. Ia telah menorehkan karir gemilang di level klub maupun tim nasional. Berikut perjalanan karirnya dari awal hingga kini.